Industri pembangunan kapal adalah sektor ekonomi yang terkait dengan desain, konstruksi, perbaikan, dan pemeliharaan kapal. Kapal digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk transportasi laut, penangkapan ikan, eksplorasi laut, dan keperluan militer. Beberapa komponen utama dari industri pembangunan kapal antara lain pembuatan kapal baru, perbaikan dan pemeliharaan kapal, pembuatan komponen kapal, dan desain kapal. Pembuatan kapal baru merupakan bagian utama dari industri pembangunan kapal. Perusahaan-perusahaan dalam industri ini merancang dan membangun kapal baru sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh pelanggan. Kapal-kapal baru ini bisa berupa kapal dagang, kapal penumpang, kapal perikanan, kapal militer, kapal penjelajah, kapal pengeboran minyak, dan banyak jenis kapal lainnya. Rangkaian proses pembangunan kapal cukup rumit dengan beragam aturan yang ditetapkan. Lantas, bagaimana memastikan proses pembangunan lancar dan hasil pembangunan dapat beroperasi dengan baik tanpa hambatan? Simak penjelasan dari narasumber BKI tentang pengawasan pembangunan kapal baru. Semangat pagi Mitra BKI. Sudah hadir narasumber kami yang terhormat dan ekspertis di bidang sertifikasi pembangunan kapal baru. Selamat datang dan terima kasih sudah menyempatkan hadir Mas Lanang. Terima kasih Mbak Agnes atas undangan hadir hari ini. Sama-sama, apa kabar nih Mas Lanang? Alhamdulillah baik, gimana Mbak Agnes kabarnya? Sama, alhamdulillah baik Mas Lanang. Baik Mas Lanang, sebelum kita berbicara lebih jauh nih tentang pengawasan pembangunan kapal baru ya, Mas Lanang sudah berapa lama nih bekerja di BKI dan saat ini Mas Lanang bekerja di bagian apa? Oke, saya sendiri di BKI kurang lebih sudah 10 tahun ya, dan saat ini berada di divisi survei, khususnya di bagian manajemen klasifikasi. Oke, jadi memang erat kaitannya dengan apa yang mau kita bahas hari ini ya Mas. Ya. Baik Mas Lanang, kalau misalnya boleh tahu nih sebagai awalan dulu ya, apakah BKI mengambil peran dalam menentukan sebuah kapal dapat beroperasi atau tidak? Ya, baik Mbak Agnes. Jadi BKI itu tidak langsung direct mengambil peran. Jadi di sini memang kalau kita sebut sebagai kelayakan kapal, sebenarnya secara aturan di Indonesia untuk undang-undang pelayaran kita sering menyebutnya sebagai kelayak lautan. Nah, kelayak lautan ini diwujudkan dalam bentuk sertifikat keselamatan, baik keselamatan konstruksi, peralatan maupun radio. Peralatan radio. Baik. Iya. Nah, di mana nih perannya BKI? Perannya BKI itu adalah sumbangsih untuk salah satu pertimbangan terkait sertifikat keselamatan yang mana nantinya akan wujudkan dalam produk oleh perhubungan laut. Jadi BKI tidak langsung bahwa kita bisa kelas BKI bisa langsung bayar, tidak, hanya sebagai pertimbangan karena di situ ada lingkup konstruksi, lingkup permesinan, lingkup listrikan yang nanti dipertimbangkan oleh otoritas perhubungan laut. Jadi tetap approval terakhirnya di perhubungan laut. Betul sekali. Itu. Baik. Mas Lanang, kembali lagi tentang pengawasan pembangunan kapal baru. Mungkin di sini mitra BKI masih banyak yang belum tahu apa sih itu pengawasan pembangunan kapal baru. Nah, bisa dijelaskan Mas Lanang, apa itu pengawasan pembangunan kapal baru secara umum? Ya, pengawasan pembangunan kapal baru itu adalah sebuah standarisasi yang dibuat oleh sebuah badan klasifikasi. Jika suatu kapal ingin dibangun oleh kelas BKI, maka dia harus mengikuti seluruh peraturan, ketentuan yang ditetapkan oleh PT BKI itu sendiri. Nanti surveyor lapangan beserta engineer yang ada di kantor pusat itu akan mengevaluasi apakah kapal tersebut terpenuhi atau tidak saat pembangunannya. Jadi ada aturan turun-turunannya ya, nantinya seperti itu. Berarti nanti setelah surveinya dilakukan baru bisa pengawasannya dilakukan seperti itu, atau memang si pengawasannya sendiri merupakan bagian dari survei tersebut, Mas? Ya, pengawasan itu sendiri sudah sejak awal. Kalau kita bicara lingkup luasnya, sebenarnya dari sejak kapal itu mendaftar ke BKI, karena kapal itu kan tidak tahu-tahu ada ya, barang wujud ada, namun di sini mulai dari gambar dulu. Mereka punya gambar, sudah didesain, kemudian dimasukkan ke BKI. Kita evaluasi. Dan di situ sudah mulai dilakukan pengawasan. Namun pengawasan dalam bentuk adalah gambar. Berarti memang sudah, bahkan maksudnya baru rencana aja kita udah masuk proses pengawasan. Betul, seperti itu ya. Betul. Baik, Mas Lanang, kira-kira dari proses pengawasan tersebut apa saja diawasi? Pengawasannya tadi kembali yang sebelumnya ya, berarti kita lihat adalah gambar yang di-approve tadi. Tapi yang kita tadi pertama ya. Betul.
Tapi sebelum itu juga sebenarnya kita itu bagaimana sih BKI itu bekerja terhadap gambar-gambar tadi, pemeriksaan di lapangan, rule yang dipergunakan apa aja, peraturan yang digunakan apa, itu bergantung pada kontrak. Nah, kontrak ini sebenarnya sebagai acuan utama. Kontrak dibikin oleh pemilik atau calon pemilik yang berkontrak dengan galangan pembangun. Baik. Jadi galangan pembangun itu sudah berkontrak, kemudian didaftarkanlah kontrak itu ke BKI. Pak, saya mau mendaftar ke BKI, kapal ini mau dibangun. Oke, kita evaluasi. Oke, karena kontraknya seperti ini, Pak, kita akan menerapkan regulasi A, B, dan C. Nah, setelah itu kita evaluasi, mulai gambar disetujui, dibawalah sebagai pegangan oleh supir yang di lapangan. Yang bertugas nanti. Ya, untuk memverifikasi di lapangan. Oh, masih lewat verifikasi lagi. Betul. Jadi setelah approval gambar, nggak semata-mata langsung mulai pembangunan ya Mas ya? Ya? Tidak. Okay. Masih ada tahap selanjutnya dari verifikasi di lapangan, kemudian baru kita menginjak terkait materialnya ya. Kita lihat di situ kan pasti. Kalau kapal, kita lihat ada lambung kapal, ada kelistrikan, ada permesinan. Di situ ada material, ada komponen. Kemudian bagaimana nih cara untuk pemasangannya? Perlu dilaskah atau dengan cara lain? Gitu. Jadi termasuk kepada metode-metode nanti yang dilakukan pada saat proses pembangunan seperti itu ya Mas. Ya. Baik, Mas Lanang, baru saja kan kita Mas Lanang menjelaskan proses pengawasan kapal baru dan material-material apa saja yang sekiranya diawasi oleh Badan Klasifikasi, di mana di sini adalah BKI ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih, kenapa pengawasan pembangunan kapal baru oleh Badan Klasifikasi itu perannya begitu penting? Iya. Khususnya di industri maritim, Mas. Menarik kalau industri maritim ya, sebenarnya industri maritim kan luas ya. Betul. Tapi kita akan coba mencari di spesifiknya yaitu tentang transportasi lautnya. Vital di sini dikatakan sebagai keuntungan bagi kapal tersebut jika masuk di kelas BKI. Baik. Kita bisa yakin bahwa kapal itu sesungguhnya diawasi oleh suatu badan yang memang memiliki kapabilitas untuk melaksanakan pemeriksaan atau pengawasan. Baik, sudah autores seperti itu ya, autores. Nah, di sini mitra BKI tahu nih bahwa memang disinilah kita ekspertisnya ya Mas ya. Ya, betul. Baik, lanjut Mas. Nah, nanti dari produknya adalah produk kelasnya, yaitu sertifikat kelas. Di situ akan ada pembeda antara kapal yang 100% diawasi oleh BKI ataupun kelas yang tanpa pengawasan BKI. Nanti diwujudkan dalam bentuk tanda dan karakter kelasnya, mutasi kelasnya nanti akan muncul di situ. Nah, sehingga nanti ketika pabrik maritim ingin mempergunakan atau menyewa kapal, mereka bisa tumbuh sebuah kepercayaan terhadap pemakaian. Iya, betul. Namanya orang mau sewa sebuah kapal, di situ ada muatan, di situ ada kru. Pinginnya pemilik atau penyewa kan kru dan krunya pemuatannya kan aman ya. Betul, versi mereka aman pastinya ya. Betul. Nah, dengan dia mengetahui bahwa oh ini sudah ada kelas BKI-nya, mereka lebih yakin. Oh, oke, jadi kapal ini paling tidak sudah ada yang menjamin saat pembangunannya. Betul. Gitu. Karena juga ID survey kan building your trust, bener gak ya, sih? Betul. Baik Mas Lanang, kalau tadi Mas Lanang sudah menjelaskan faktor-faktor yang menjadikan proses pengawasan pembangunan kapal baru itu ternyata kan penting nih. Sudah dijelaskan juga oleh Mas Lanang bahwa ada hal-hal yang mendasari proses pengawasan tersebut. Tadi mulai dari approval gambar, lalu nanti surveyor di lapangan, ada verifikasi lagi. Nah, Mas Lanang, kalau boleh tahu, apakah ada acuan dari proses pengawasan tersebut, baik yang berkaitan dengan lambung, permesinan, dan juga kelistrikan? Ya, sebagai badan klasifikasi pasti kita punya standar ya yang kita miliki. Kalau saya akan menyebutkan beberapa regulasi yang kita punya, yang sering kita sebut sebagai rules. Secara umum kita mempergunakan 6 rules. Rules yang pertama yaitu rule volume 1, yaitu mengenai untuk classification and survey. Kemudian rule volume 2 terkait hal. Kemudian volume 3 itu terkait machinery. Volume 4 yaitu terkait electrical, volume 5 terkait material, dan volume 6 terkait building atau pengelasan. Oh, itu sudah keseluruhan Mas sampai volume 6? Itu standar. Rules yang dipakai sebagai standar. Setiap tipe kapal yang dibangun itu memiliki namanya tanda dan notasi kelas yang masing-masing. Setiap karakteristik akan dicek kembali berdasar kontraknya. Semakin kompleks yang diminta, semakin banyak rules yang dipergunakan. Ya, pasti beriringan ya. Beriringan, sangat beriringan. Selain itu juga kita juga memiliki aturan internal yang sebagai pegangan surveyor di lapangan seperti internal guidance. Oh, ini lebih ke untuk surveyor ya? Surveyor. Kalau yang rules publik yang ada di luaran sana bisa dia pakai download di website BKI secara bebas dipergunakan
bisa dipertanyakan ataupun dipergunakan selama untuk konteksnya untuk badan klasifikasi BKI itu sendiri. Kalau untuk yang internal guidance memang itu hanya diperuntukkan untuk internal perusahaan atau internal dari BKI itu sendiri, seperti instruction of surveyor dan sirkular, kira-kira seperti itu. Baik, berarti kita bicara tentang acuan, ada untuk eksternal, di mana di sini halnya adalah si pemilik kapal seperti itu Mas yang mau membangun atau bagaimana? Bisa. Oh iya. Baik. Mas Lanang, berbicara mengenai proses pembangunan kapal baru, tadi kan kita sudah berbicara tentang kalau tahap awalnya itu adalah sudah mulai sejak drawing approval. Iya. Nah, apakah pengawasannya hanya cukup untuk material saja atau ada bagian yang lain? Iya. Secara umum sebenarnya memang kalau kita bilang tadi adalah material ya, karena memang yang paling terlihat secara fisik itu materialnya. Namun setelah itu tuh ada bagaimana sebuah komponen-komponen tadi setelah disatukan berfungsi atau tidak. Oh, iya, jadi harus diuji coba dulu. Kita sebutnya sebagai commissioning. Setelah kita commissioning, kita uji coba, dilaksanakan uji coba. Jika berhasil, maka selanjutnya kita akan lakukan namanya uji belayar atau yang sering disebut sebagai sea trial. Kita akan lihat kapal itu kemampuan belayarnya seperti apa, karena di situ kompleks dari permesinan, kelistrikan. Sudah hampir mencakup semuanya ya Mas? Ya, sudah kompleks semua, sehingga nanti ketika BKI mengisut atau mengeluarkan sebuah sertifikat klasifikasi, sudah yakin kapal ini memang sudah dapat difungsikan sesuai fungsinya. Baik, kalau boleh tahu nih Mas Lanang, untuk proses yang tadi Mas sempat sebutkan apa, ship trial ya? Sea trial. Ya, sea trial. Nah itu berapa lama Mas? Sea trial ya namanya uji coba sea trial ya, kita tidak bisa menentukan bahwa berapa lama sih sebenarnya, tapi memang ada minimal penguji cobaannya. Dari pengujiannya dari uji endurance. Endurance itu dia berlayar untuk sekian jam. Oh, ketahanannya gitu ya? Ketahanannya, karena dia harus menguji bagaimana sistem permesinannya berjalan, kemudian bagaimana dia cara manuveringnya. Nanti ada beberapa ketentuan dia maneuvering, uji maneuvering, kemudian uji berhenti. Kita ketahui bahwa kapal memang tidak punya sistem pengereman. Betul. Tapi di sini ada sistem adalah pengujian sistem bagaimana kapal itu bisa berhenti. Itu ada seperti itu. Jadi mulai dari jalan sampai berhenti, semua ada step-stepnya seperti itu Mas ya. Baik, tadi kita sudah berbicara tentang pengawasan nih Mas Lanang, tapi kita masih di lingkup yang sama. Kita mau berbicara soal kerugian dan juga keuntungannya nih Mas Lanang. Nah, kira-kira apa ya kerugian bagi pihak yang sedang membangun kapal baru jika melewatkan proses pengawasan oleh badan klasifikasi? Karena kan kalau kita simak dari tadi kan begitu penting ya, karena ketika sertifikat sudah di-issue, maka kan kapal itu sudah dipastikan layak jalan, istilahnya seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalnya dilewatkan nih Mas, kerugiannya itu apa? Ya, kerugiannya itu sendiri sebenarnya tidak langsung ya ke pengguna jasa, tapi pengguna jasa yang akan mempertimbangkan. Contohnya, dia mungkin ketika kapal itu mau disewakan, orang tuh akan berpikiran, kapal ini diasuransikan enggak sih? Oh iya. Ya, ternyata ketika diasuransikan, nanti mungkin bisa dikonfirmasikan terlebih dahulu ya ke rekan-rekan yang diasuransi. Setahu saya bahwa ketika kapal tersebut tidak dikelaskan atau tidak ada pengakuan dari badan klasifikasi, premi yang dibayarkan akan jauh lebih tinggi jika memang tidak dikelaskan. Jadi memang benefitnya itu adalah kapal-kapal yang diasuransikan kemungkinan besar ada premi yang diasuransikan lebih kecil. Berarti kalau misalnya kita berbicara soal kerugian, maksudnya kalau tanpa sertifikasi kan berarti belum tentu aman gitu ya Mas ya? Ya gitu nggak kira-kira? Kira-kira memang pandangan umum akan bicara seperti itu. Pasti kayak gitu ya? Karena saya sebagai orang awam contoh seperti itu ya. Nggak ada badan klasifikasi nih, aman nggak? Pasti kan kayak gitu kan? Paradigmanya aman atau tidak aman itu hanya sebatas itu. Namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kayak kelautan tadi, itu adalah untuk keselamatan keseluruhannya. Keselamatan orangnya, keselamatan belayarnya, keselamatan terkait navigasinya, keamanan terkait muatannya. Jadi cakupannya banyak. Namun kalau dari segi cara luas saja, memang aman itu adalah keinginan orang pingin ya aman enggak sih, sebenarnya itu pertanyaan gitu. Sedangkan kalau kita bicara lingkup kapal sendiri, mungkin bisa dari yang tadi Mas sebutkan ya, dari muatan, terus misalnya pada saat dia beroperasi gitu ya. Baik, jadi dari yang tadi kita sebutkan itu udah kalau misalnya dilewatkan proses pengawasan itu, ya memang kerugiannya benar sih nggak langsung ya Mas ya.
Baik. Nah, tadi kita sudah bicara kerugian, sekarang kita kalau bicara keuntungan nih. Ya. Keuntungannya apa Mas bagi pihak yang sedang bangun kapal baru jika mereka sudah melakukan proses sertifikasi pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku? Oke, kalau pengawasannya dilakukan oleh BKI paling tidak ketika kapal itu didesain untuk pelayaran internasional, ketika kami ataupun kapal tersebut ditinjau oleh pihak otoritas berhubungan laut, ketika mau menerbitkan sebuah sertifikat keselamatan untuk pelayaran internasional, BKI dapat memberikan sebuah alasan yang mendasar, karena apa? Kita mengetahui dari awal pembangunan sampai selesai, dokumen kitanya lengkap, kita bisa mempropos apakah kapal tersebut layak sebagai untuk kapal yang berlayar internasional atau tidak. Namun memang hanya sebatas dipertimbangkan. Masalah penentuannya tetap balik lagi perhubungan laut. Gitu. Iya, benar. Jadi di sini kita sebagai badan klasifikasi bisa bantu propos gitu ya Mas. Betul. Ya. Baik. Nah, oke, Mas Lanang. Baru saja kita mendengarkan proses pengawasan pembangunan kapal baru, mulai dari bagaimana langkah-langkahnya, lalu mungkin tadi ada kendala yang dihadapi, aturan, sampai dengan kerugian apabila kita melewatkan proses pengawasan, sampai dengan keuntungannya. Jadi pada intinya yang saya simak kalau untuk pengawasan pembangunan kapal baru itu harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan demi menunjang salah satu unsur keamanan dan juga keselamatan selama kapal beroperasi. Baik Mas Lanang, terima kasih atas waktunya hari ini. Kita jadi tahu nih wawasannya lebih luas lagi. Nah, baik mitra BKI, apabila Anda tertarik dengan topik mengenai pembangunan kapal lainnya, Anda bisa mulai berlangganan layanan kami untuk mendapatkan info seputar pembangunan kapal melalui link yang ada di deskripsi. Lalu jangan lupa klik tombol subscribe untuk dapat info terbaru mengenai dunia maritim dan dekarbonisasi. Sampai jumpa di Windy Ocean Podcast berikutnya.